يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia keberkahan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di mana kita sebagai kaum mukminin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada sore hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-7. Diperhatikan semuanya, untuk kitab hadisnya dibuka halaman 21. Akan saya bacakan matan hadis yang ke-7 beserta terjemah dan penjelasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahul jazaa illal jannah muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al umratu ilal umrati, antara satu umroh dengan umroh yang lainnya, kafaratul lima bainahuma, akan menjadikan penghapus di antara keduanya, yaitu dosa-dosa yang kita lewati antara satu umroh dengan umroh yang lainnya itu akan terhapuskan. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang baik, laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan, tidak ada pahala kecuali surga. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan bahwa umroh itu dianjurkan, ya, dianjurkan, disunahkan. Ketika kita kaum muslimin memiliki keluangan, kelapangan terkait materi, terkait kesehatan dan kesempatan, maka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah umroh, karena umroh dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau umroh jangan bosan, ya. Kadang kita itu kan bersusah payah, ya, bersusah payah mengumpulkan uang untuk ziarah wali. Nah, ziarah kita itu ziaratul Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, yaitu ibadah umroh. Jadi kalau nabung itu ditabung uangnya, diniatkan untuk bisa umroh, insya Allah akan terkabul. Jadi barang siapa yang berniat umroh, berniat haji, itu nanti pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kapannya kita tidak tahu. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala jadwalnya itu. Karena orang yang kita yakin pasti akan dipanggil. Nah, melalui siapa? Kadang itu yang kita tidak tahu. Tahu-tahu ada orang yang kemudian membatalkan berangkat mungkin karena ada yang sakit, misal istrinya sakit sehingga tidak jadi berangkat, bisa jadi diberikan kesempatan itu kepada kita, ya. Jangan kalah sama tukang bubur naik. Nah, tukang bubur aja bisa naik haji, apalagi santri, mestinya lebih bisa, ya.
santri naik haji itu lebih pantas, lebih cakap gitu ya daripada tukang bubur naik haji ya kan. Artinya apa? Kalau sudah ada keinginan sebetulnya pasti bisa. Jadi haji umroh itu bukan karena orangnya mampu, tidak, tetapi ada keinginan. Meskipun kaya tetapi tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak akan pernah sampai. Karena yang datang ke sana adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tamu itu pasti orang yang mulia, yang dipersilakan untuk bisa masuk ke Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Nah, jadi kalau kita pernah berniat, maka niat itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti yang akan dipanggil. Nah, masalah waktunya yang tahu memang hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Tetapi azam itu harus ada. Dan itu artinya saya cerita begini bukan ujub riak, tidak. Tapi saya juga berkeinginan bahwa ketika saya pernah mengajar itu ada yang bertanya, Ustadz, menerangkan umroh itu apa pernah umroh gitu? Pertanyaannya begitu. Jadi ada murid yang tanyanya begitu. Ketika materi umroh dan haji saya sampaikan, kemudian dia bertanya, Ustadz pernah umroh tak? Oh ya, insya Allah saya akan umroh kan begitu. Sudah punya niat, artinya punya niat. Dan alhamdulillah tahun 2016 saya bisa umroh, dan kemudian tahun 2018 bisa umroh. Nah, berkat apa ya? Kita punya niat, yang penting niat dulu. Ya, masalah uang itu kan relatif, artinya bisa jadi karena uang pribadi atau bisa jadi melalui tangan orang lain. Mungkin dapat door prize atau mungkin dapat pemberian dari orang lain. Karena umroh itu kan tidak kemudian harus harta kita, tidak. Tekun ke masjid, nanti ada umroh gratis pemberangkatan dari Masjid Al-Islam. Nah, kan begitu. Karena setiap subuh adzan, yang setiap subuh adzan bisa jadi kita usulkan, yang setiap subuh adzan kita berikan reward untuk umroh tahun 2022. Nah, jadi coba saja mulai tahun sekarang adzan subuh terus, istiqomah ya adzan subuh. Nah, nanti tahun 2002 bisa berangkat umroh, kan begitu, bisa jadi ya. Tapi jangan pernah berharap aku tak adzan subuh cik iso umroh ya. Jadi niatannya yang berbeda, ya sudah istiqomah saja. Nah, tapi yang penting kita punya niat di dalam hati. Karena umroh ini fadilahnya luar biasa, menghapuskan dosa antara satu umroh dengan umroh yang berikutnya. Wal haju mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang kemudian bertambah kebaikannya. Jadi kalau menilai haji mabrur atau tidak, sebelum berangkat dan setelah berangkat itu yang tahu itu siapa? Haji mabrur itu tetangganya, ya. Kalau semakin ringan tangannya, artinya suka memberi, peduli terhadap tetangga kanan kirinya, berarti hajinya mabrur. Tapi kalau yang ringan lisannya, artinya sering ngomel, sering kemudian membicarakan, nah berarti dia hajinya enggak mabrur, ya. Setelah haji malah sering ngomongin orang. Setelah haji perkataannya semakin ringan, tidak baik. Nah, itu berarti hajinya tidak mabrur. Karena banyak orang yang berangkat haji tetapi kembali tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Justru perilakunya makin buruk sebelum berangkat haji. Nah, itu maka yang demikian itu bukan haji mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang bertambah kebaikan. Jadi kalau sebelumnya mungkin yang disantuni hanya 5 anak yatim, nah, setelah berangkat haji bukan lagi 5 tapi 10. Nah, berarti itu bertambah kebaikannya. Nah, dengan begitu kita bisa menilai, oh orang ini hajinya mabrur, oh tidak, itu bisa. Tapi ya tentunya semuanya itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masalah hati itu kan kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi, memang bisa jadi ya, berbuat baik itu ada tendensi, ada niatan. Mungkin niatan untuk dipuji. Nah, tetapi ciri-cirinya memang al-hajju mabrur itu bertambah kebaikan. Kebaikan kemasyarakatan itu terlihat.
Nah, itu terkait dengan materi hadis yang ketujuh. Mungkin ada yang bertanya hadis yang ketujuh ini? Ya. Kalau tidak, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.